Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa harapan saya semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita bertumbuh, semakin kita mengasihi, semakin kita giat melayani Tuhan, dan semakin kita siap untuk bertemu dengan Dia yang segera datang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapak, sebentar lagi kami kembali belajar melanjutkan akan firman-Mu dari kitab Injil Matius tentang doa Bapa kami. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dengan jelas dan diberi kemampuan kekuatan untuk melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Supaya kami melihat betapa indahnya hidup ini. Supaya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Supaya banyak jiwa dimenangkan. Dan supaya kami siap bertemu Tuhan ketika Engkau datang menjemput kepunyaan. Berkati layakan hamba-Mu untuk men-sharingkan firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita kembali melanjutkan firman Tuhan yang saya akan sharingkan dari PowerPoint saya tentang doa Bapa kami. Hari ini kita masuk ke poin yang kedua, ke bagian yang kedua dari doa Bapa kami. Dari Matius pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 15. Dikatakan di sana, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bagaimana kita berdoa? Kita melihat dalam doa Bapa kami ada susunan yang begitu baik, yang begitu indah, yang begitu terinci. Bagaimanakah harus berdoa yang baik, yang benar? Doa ini diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk berdoa yang benar, seperti yang dikehendaki Bapa di sorga. Ada kalimat pembukaan Bapa kami yang di sorga, ada 3 kalimat pujian, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Diawali dengan Bapa kami yang di sorga, sebuah relasi yang begitu intim, begitu dekat, di mana relasi ini Allah izinkan Dia sebagai Bapa, kita sebagai anak-anaknya. Sebuah relasi yang paling dekat, paling intim, yang pernah ada dibandingkan dari agama manapun. Dikuduskanlah namamu, berarti nama Tuhan semakin dikuduskan, lebih dikuduskan. Hari ini lebih kudus dari kemarin, dan besok lebih kudus dari hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kerajaan Allah itu sudah ada dalam gereja, dan satu saat kita akan masuk dalam kerajaan yang sejati, kerajaan yang nyata, kerajaan yang kekal, yang ada di sorga, yaitu Yerusalem baru, yang sudah kita pelajari minggu lalu, bagaimana kondisi dari Yerusalem baru itu. Sekarang kita masuk ke pembukaan yang ketiga, yaitu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kenapakah Tuhan mengatakan demikian? Karena kehendak Allah selalu terjadi dengan sempurna, dan kehendak Allah terjadi dengan tidak ada yang bisa melarang, tidak ada yang bisa menghambat di sorga. Tetapi tidak di bumi ini. Karena di bumi ini Allah memberikan hak istimewa kepada manusia untuk memilih apakah dia mau taat, apakah dia tidak taat pada kehendak Bapaknya. Apakah dia mau mengikuti kehendak Allah atau tidak. Dan ada kehendak bebas di sini. Itu sebabnya seringkali kehendak Allah tidak terjadi di bumi ini. Bahkan seringkali bertentangan
dari yang dikehendaki Allah di surga. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu. Di mana ada kehendak yang Tuhan sudah nyatakan, yang di mana kita harus ikuti. Di sini kita merindukan dan kita mendoakan, kita memohon kepada Tuhan, jadilah kehendakmu ya Tuhan. Apa maksudnya jadi kehendakmu? Jadilah kehendakmu dalam keluarga kami masing-masing, dalam keluarga saya. Kehendak Tuhan dijadikan, di mana keluarga saya menjadi keluarganya Tuhan, di mana keluarga saya menjadi contoh yang indah, contoh teladan bagi orang-orang lain, di mana kehidupan dan keluarga saya mencerminkan akan relasi yang intim dengan Tuhan, dan satu kesaksian yang hidup, contoh teladan yang indah bagi lingkungan sekitarnya. Sehingga bagaimana kan kehendak Allah bisa terjadi dalam keluarga kita, maka kita perlu sekali untuk memiliki relasi yang intim, membangun satu keluarga yang harmonis, yang indah, yang erat, yang dekat dengan Tuhan. Perlu diawali dengan kepala keluarga sendiri yang memberi contoh dan bahkan mendoakan seluruh anggota keluarganya untuk memiliki yang relasi yang intim dengan Tuhan. Tugas imam sebagai ayah, sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga amatlah penting untuk membawa keluarganya menjadi keluarga yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sehingga jadilah kehendakmu dalam keluargaku dan dalam kehidupanku. Dan kita tahu anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses, anak-anak yang bijaksana, sangat penting peranan orang tua di dalamnya. Apa yang kita tabur sebagai orang tua kepada anak-anak, suatu saat kita akan menikmati hasilnya. Sehingga anak-anak yang bertumbuh baik, bertumbuh indah di hadapan Tuhan, itu semua adalah jerih payah dan anugerah dari Tuhan. Pengorbanan yang diberikan oleh orang tua, mereka menanam baik-baik, sehingga hasilnya anak itu tumbuh dengan baik, dengan begitu indah, dan sangat menyukakan hati Tuhan, dan juga disukai oleh manusia, oleh para tetangga-tetangga sekitarnya. Seringkali kita menyadari tidak seluruh keluarga mempunyai anak-anak yang patut dibanggakan, anak-anak yang sangat memenuhi keinginan orang tuanya, yang menyukakan hati orang tuanya. Dan di sini kalau itu tidak terjadi, peranan orang tua adalah mari kita mulai membantu akan keluarga-keluarga lain yang kita tahu perlu pertolongan. Kita tahu keluarga itu perlu pertolongan, kita bantu. Kalau misalnya keluarga anak kita sendiri kurang baik, biar sekarang kita mulai membantu keluarga orang lain supaya anak-anaknya baik. Kita mendoakan, kita membimbing, kita mendidik anak-anak orang lain supaya mereka bertumbuh dengan baik. Apa yang kita tabur pada keluarga orang lain untuk kebaikan keluarga itu, suatu saat kita akan menikmati hasilnya. Di mana keluarga kita sendiri pun Tuhan lawat, keluarga sendiri pun Tuhan jamah, sehingga apa yang kelihatannya tidak mungkin akhirnya menjadi kenyataan, karena kita sudah menanam pada keluarga orang lain, memberi perhatian, memberi pertolongan, bantuan, supaya keluarga orang lain baik, sehingga Tuhan pun melihat menolong keluarga kita yang sudah tidak baik, untuk dipulihkan menjadi keluarga yang indah. Bagaimana kehendak Allah bisa terjadi? Maka perlu relasi yang intim dengan Tuhan, perlu untuk menabur benih yang baik, dan kalau itu sampai tidak terjadi, kita lupa untuk menabur benih yang baik. Mulailah untuk berbuat baik bagi sekitar kita, supaya anak-anak kita tertolong dan menjadi anak-anak yang menyukakan hati orang tuanya. Dan kita juga berdoa kehendak Allah biarlah terjadi, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di komunitas, di tetangga, bahkan di negara kita. Kalau kita tahu kondisi masyarakat, bahkan negara kita semakin hari semakin menurun, semakin hari semakin menjauh, bahkan melawan Tuhan. Ini tugas dan saatnya bagi kita. Mari kita berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan bagi negara kami. Kehendak Tuhan dinyatakan, sehingga
bukan hal-hal yang jahat yang terjadi, melainkan hal-hal yang Tuhan kehendaki yang terjadi bagi negara ini, di mana policy, kebijaksanaan, peraturan, ataupun tata cara yang dilakukan, yang diberikan, kiranya semakin hari, kiranya semakin seperti kehendak Tuhan, dan kiranya dijauhkan dari segala niat-niat yang jahat. Dan ini perlu untuk kita lakukan mulai dari komunitas kita lakukan dari lingkungan kita lakukan mulai dengan lutut yang berdoa dan berpuasa, dan memohon strategi hikmat yang dari Tuhan, apa yang harus dilakukan untuk membentuk, untuk mengubah, untuk menjadikan masyarakat sekeliling kita menjadi masyarakat yang indah. Garam sangat diperlukan. Bagaimana mengasinkan lingkungan yang tawar menjadi lingkungan yang enak, lingkungan yang sejuk, lingkungan yang memuliakan nama Tuhan. Dan ini tentu ada harga yang harus dibayar. Biar kita berdoa, kehendak Allah terjadi bagi keluarga kita, kehendak Allah juga terjadi bagi masyarakat kita, kehendak Allah terjadi bagi bangsa dan negara kita. Ada harga yang harus dibayar, perlu strategi bijaksana, biar Tuhan yang pimpin bagaimana strategi, apa yang harus dilakukan awalnya terlebih dahulu, strategi-strategi memenangkan bangsa ini, strategi memenangkan masyarakat sekeliling kita, dan itu semua diawali dengan berdoa dan berpuasa. Dan kita masuk sekarang ke bagian pokok-pokok doa. Ada 4 pokok doa yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Pertama adalah, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Give us this day our daily bread. Maksudnya apa? Makanan yang secukupnya. Ini kita diajarkan tentang kebutuhan secara jasmani. Dalam memenuhi kebutuhan secara jasmani, Tuhan mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sehingga perlu sekali bergantung bersandar kepada Tuhan sepenuhnya untuk hari lepas hari. Sehingga kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini adalah sebuah petunjuk bagi saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami tidak ada pekerjaan ataupun mengalami kelemahan fisik ataupun tidak bisa bekerja karena sakit ataupun sampai tidak punya rumah tempat tinggal dan butuh makan. Dan kita lihat sekarang angka pengangguran, angka kemiskinan semakin meninggi, semakin naik akibat COVID-19 ini. Dan ini adalah petunjuk arahan buat kita. Tuhan, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan makanan yang kurang, bukan makanan yang berlimpah, tapi makanan yang secukupnya. Sehingga kebutuhan hari ini tercukupi dan kita terus berdoa juga untuk kebutuhan hari esok. Dan doa ini juga mengajarkan kita untuk tidak rakus, untuk tidak serakah, mencari kenikmatan lebih daripada yang Tuhan kehendaki. Doa ini mengajar kita untuk jangan serakah, jangan rakus untuk memenuhi kebutuhan yang melebihi akan kehendak Tuhan. Di dalam Keluaran 16 kita melihat satu contoh di mana saat itu bangsa Israel ketika di padang gurun mereka meminta makan dan Tuhan memberikan makan, dan Tuhan berikan peraturan ayat yang ke-16, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan apa yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka,
seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tapi ada yang tidak benarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Di sini kembali aturan yang Tuhan ajarkan. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan serakah, jangan ingin lebih dari yang sudah Tuhan tetapkan, dari yang Tuhan inginkan. Bilangan 11 juga mengajarkan ayat yang ke-31. Bilangan 11 ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, di bawahnya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Siapa orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulai yang sangat besar. Sampai itu dinamai tempat itu Kibrot Ta'awah, karena di sana dikuburkan orang-orang bernafsu rakus. Di sini kita lihat ada orang begitu rakus, begitu serakah makan daging, sehingga mereka mati bukan kelaparan, mati kekenyangan, mati karena makan terlalu berlebihan dari porsi yang harus yang cukup buat mereka. Mereka makan lebih dari kapasitas yang mereka miliki. Di sini kita diajar kalau kita gagal, kita akan menjadi orang yang paling miskin di dunia ini, di tengah-tengah kekayaan yang kita miliki. Kalau kita serakah, kita sesungguhnya adalah orang yang paling miskin di tengah-tengah kekayaan kemewahan yang berlimpah itu. Kalau kita belajar untuk puas, untuk segala berkat, untuk segala harta yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan, kita sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Mari kita belajar untuk tidak kekurangan. Kita berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak akan pernah kekurangan dan tidak pernah berhambur-hamburan, menghambur-hamburkan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Karena semuanya itu cukup dan tidak untuk sampai tidak terbuang dengan sia-sia. Kemudian kita masuk poin yang kedua, yaitu dalam relasi dengan orang lain. Di dalam membangun relasi dengan orang lain, Tuhan mengajarkan kita, Bapa, ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Setelah kita berdoa, berilah kami makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Maksudnya apa? Kita akan melihat contohnya dari Matius pasal yang ke-18. Dalam Matius 18 dikatakan sebab hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.
Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang-orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Di sini jelas sekali Tuhan mengajarkan kalau kita tidak bisa mengampuni saudara-saudara kita dengan segenap hati, Tuhan pun akan berbuat hal yang sama kepada kita. Tidak akan mengampuni dan akan menghukum kita, menyerahkan kita kepada algojo-algojo. Di sini satu paparan yang sangat jelas sekali perbedaan di mana Bapa di surga sudah mengampuni kita seperti kita layaknya berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu di mana satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Berarti kalau hutang 10.000 talenta itu sama dengan berhutang 60 juta dinar. Anda bayangkan seorang hamba berhutang kepada tuannya, ke seorang raja 60 juta dinar. Tidak bisa bayar, dia sudah mau dijebloskan, bahkan istri dan anak-anaknya pun akan dijebloskan. Tetapi ketika dia memohon belas kasihan, raja mengampuni, berbelas kasihan, membebaskan dia. Tetapi ketika dia menjumpai saudaranya yang hanya berhutang 100 dinar, 60 juta dinar banding 100 dinar, dia marah dan menghukum, mencekik akan sahabatnya, kawannya itu dan melemparkan dia ke dalam penjara. Bayangkan kawannya yang berhutang 100 dinar dia lemparkan ke dalam penjara. Sedangkan dia berhutang 60 juta dinar dibebaskan dengan begitu mudah. Sehingga akibatnya raja itu sangat marah karena belas kasihan yang diberikan kepada hamba ini tidak dinyatakan hamba ini bisa mengampuni kepada hamba yang lain yang hanya berhutang 100 dinar. Ini yang Tuhan ajarkan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau orang lain pernah bersalah pada kita, ingatlah, di hadapan Tuhan kesalahan-kesalahan orang lain kepada diri kita, itu hanyalah sebatas 100 dinar. Sedangkan kesalahan kita kepada Allah, kepada Bapa di surga itu 60 juta dinar. Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah bebaskan, sudah dianggap lunas, maka seharusnya kita pun melunasi, mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita yang hanya sebesar 100 dinar saja hutangnya. Dan bagaimana juga dengan orang-orang yang menyakiti hati kita dengan perkataannya yang menyakitkan. Di Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tentu sangat menyakitkan, menusuk sampai ke dalam. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bisakah kita mengampuni orang yang lancang mulutnya ini, yang seringkali menyakiti, membuat kita tidak bisa tidur, membuat kita begitu marah, geram, sehingga kita seringkali ingin menuntut balas. Dan Tuhan berkata, ampunilah kesalahan orang yang sudah menyakiti perasaan kita. Amsal 15 ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Kalau ada orang yang curang, bisakah kita mengampuni akan dosa-dosanya? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Bahkan, bisakah kita mengampuni untuk orang-orang yang mencoba mencari keuntungan dengan mengorbankan orang lain?
Dia mencari keuntungan buat dirinya sendiri dengan cara mengorbankan orang-orang lain. Baik itu dia melakukan penipuan, sehingga orang lain bisa dirugikan dan kerugiannya sangat besar, sehingga orang lain itu pun hancur pekerjaannya, hancur keluarganya, hancur akan hidupnya karena ditipu oleh kawannya sendiri. Mencari keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Bisakah kita mengampuni kesalahan orang-orang yang sudah menipu kita? Ataupun menjatuhkan bisnis perdagangan orang, di mana dengan teknik kecurangan cara-cara yang licik, dia menghancurkan bisnis dagang seseorang demi untuk mengejar bisnis dia yang semakin tinggi, semakin sukses. Atau dengan cara jahat menculik anak seseorang dan meminta tebusan yang banyak, sehingga membuat orang lain menjadi begitu khawatir dan harus membayar tebusan yang sangat tinggi nilainya. Dan ini mencari keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Bisakah kita mengampuni orang seperti ini? Ataupun ada orang yang ingin mencari popularitas dengan cara mensikut sana, mensikut sini, mengorbankan rekan kerja untuk posisi dia yang semakin naik, semakin menjulang. Bisakah kita mengampuni orang-orang yang suka mengorbankan orang lain, rekan kerjanya sendiri, untuk posisi dia yang semakin baik? Bisakah kita mengampuni orang-orang yang seperti ini? Tuhan berkata, ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Karena kami sudah mengampuni kesalahan orang, mari Tuhan, Engkau kiranya layakkan untuk mengampuni kesalahan saya. Bisakah kita melakukan hal ini? Inilah yang saya mau sharingkan dalam doa Bapa kami, di mana kita diajar untuk mengampuni kesalahan orang lain, seperti Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita sekalian. Mari kita untuk kepala kita masuk dalam doa. Tuhan ajarkan kami untuk lebih mengasihi orang lain. Ajarkan kami ya Tuhan untuk lebih menyenangkan hati-Mu Tuhan, dengan cara untuk mengampuni kesalahan orang lain, seperti Engkau sudah mengampuni kesalahan kami. Kami pun diajar untuk mau mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan ajarkan kami juga dalam meminta, kami tidak meminta dengan serakah akan kekayaan yang berlimpah-limpah, tapi belajar untuk meminta makanan kami yang secukupnya, mensyukuri semua berkat Tuhan, karena itu hanyalah titipan yang sementara. Kehidupan yang kekal bukan di bumi ini, tetapi di surga. Semua kekayaan akan sirna, akan musnah, tetapi tinggal diam berserta Tuhan, itu kekal selama-lamanya. Biar kami mulai memikirkan dan mencari mengumpulkan kekayaan-kekayaan di surga, bukan yang di dunia yang fana ini ya Tuhan. Tolong berikan kami hati yang semakin bijaksana untuk memprioritaskan agar rumah kami yang kekal di surga melampaui, melebihi mengumpulkan harta di rumah di bumi ini yang sementara dan yang fana ini. Tuhan berkati setiap pendengar supaya kami semakin indah bertumbuh di dalam Engkau, semakin bijaksana dan semakin mengasihi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.